Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Arifuddin SSI selaku Kepala SDIT Salsabila 4 Bantul. Kemudian yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Magister Keperawatan selaku narasumber yang kita nantikan ilmu dan pencerahannya, nggih, biar tidak panik attack ini kita, nggih, mak-mak terutama. Kemudian yang saya hormati Ayah Bunda Wali Siswa SDIT Salsabila 4 Bantul serta Ayah Bunda yang masih dalam jaringan keluarga dengan kita yang saat ini berstatus sebagai alumni. Kemudian tak lupa izinkan saya juga menyampaikan sapaan hangat saya kepada para rekan-rekan Ustadz-Ustadzah SDIT Salsabila 4 Bantul yang mungkin saat ini sedang quality time juga ya dengan keluarga di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat sehatnya, kemudian rahmat sempatnya kita bisa berkumpul di satu forum online ini, Sarasehan Sekolah Ayah Bunda, yang diselenggarakan dengan kerjasama antara SDIT Salsabila 4 Bantul dan Poltekkes Karya Husada Yogyakarta melalui platform Zoom dengan tajuk Omikron datang harus tetap tenang atau tetap harus tenang. Nah, tenang yang bagaimana ini nanti kita akan ulik, kita akan ulas bersama-sama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi golongan umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, dan kita bisa juga menirukan keteladanan beliau, menebarkan kebermanfaatan kebaikan di dunia ini. Amin. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, mengutip satu kalimat mutiara yang saya dengar dari Ibu Pengawas Kecamatan Jetis tingkat SD beliau, Ibu Nur Witiningsih, kemarin saat rapat finalisasi RKAS. Beliau mendiko bahwa dalam menyikapi pandemi COVID itu kita memang butuh kewaspadaan. Namun kewaspadaan atau ketakutan yang berlebihan inilah yang akan mengkerdilkan kita. Nah, saya pikir-pikir kalimat wejangan ini sangat relevan dengan Sarasehan yang akan kita jalani pada sore hari ini. Tentunya pembaharuan informasi mengenai COVID-19 beserta varian-variannya yang saat ini trending topik Mbak Omikron, ya. Omikron, Abikron yang diplesetkan seperti itu, kemudian tata laksana penanganannya di rumah. Ya, informasi-informasi itu yang nanti kita peroleh dalam forum ini insya Allah bisa kita jadikan bekal, nggak Ayah Bunda? Bisa kita jadikan senjata untuk tetap tenang, tetap kalem dalam menyikapi dan dalam menjaga kesehatan anak-anak kita serta keluarga kita, menikah. Sehingga akhirnya nanti jargon atau tagline dari program sore hari ini itu terlaksana. Omikron datang, tetap harus tenang, walaupun harga minyak gorengnya masih menjulang, ya. Karena ya, sama ya. Saya juga kesulitan cari minyak goreng ini ya. Kok ngomong ke minyak goreng ada apa Ustaz? Nah, nanti ada hadiah menarik ini dari kami panitia menyediakan beberapa paket door prize. Salah satunya nanti isinya minyak goreng. Jadi silahkan berpartisipasi dengan aktif ya Ayah Bunda untuk dapat minyak goreng gratis. Begitu. Oke, sebelum mengenal Omikron lebih jauh, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Nah, acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan Kepala SDIT Salsabila 4 Bantul, kemudian dilanjutkan pemaparan materi atau materi inti, kemudian yang keempat adalah diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, marilah acara Sekolah Ayah Bunda ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab. Dilafalkan bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. siratal ladzina Siratal ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu kita pada sore hari ini. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, memasuki acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDIT Salsabila 4 Bantul kepada beliau Ustadz Muhammad Arifuddin SOSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul melalui platform via Zoom dalam kerangka Sekolah Ayah dan Bunda. Ada beberapa latar belakang kenapa kok kegiatan ini kita lakukan, yaitu adalah diantaranya merupakan sebuah tanggung jawab kami untuk mengedukasi kami sendiri, terus kemudian untuk mengedukasi wali murid, walaupun kami yakin dan percaya banyak wali murid yang sudah menggali ilmu tentang bagaimana datangnya Omikron pada kali ini, yaitu adalah di Yogyakarta, khususnya di wilayah kita, yaitu adalah wilayah Jetis. Jadi ini bagian dari minimal adalah tanggung jawab kami selaku pelaku pendidikan yang ayah dan bunda menitipkan putra-putrinya di sekolah kita, sehingga kita nantinya bisa mengelola ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda rahimakumullah, yang pertama kami ucapkan selamat datang di sekolah ayah dan bunda. Sekali lagi ini ada sifatnya dadaan, tetapi ada sifatnya juga perencanaan. Artinya 2 hari yang lalu kami mencoba untuk bermusyawarah, terus kemudian secara pribadi saya mengusulkan kepada teman-teman sebelum kita masuk setelah ibaratnya daring, ada baiknya kita berikan sebuah edukasi kepada kita melalui acara sore pada sore hari ini. Seperti itu. Jadi kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para peserta Zoom meeting pada kesempatan hari ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada beliau Bapak Abdul Aziz selaku narasumber yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, mohon maaf ya, sedikit kita memaksa ya, melalui Bunda Laili, bundanya Mas Fatih ya. Mohon maaf banget sekali sedikit memaksa tim Poltekkes untuk pada sore hari ini memberikan semacam ilmu dan wacana-wacana yang berkaitan erat dengan perkembangan bahasa ini. Lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini, berkenan meluangkan waktu apapun aktivitas pada sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat aktivitas ya. Insya Allah bisa disambi apapun ya, sambil nyawang minyak goreng yang terus meninggi. Kata Pak Tabah yang tidak tenang itu dapurnya ya, Pak Tabah ya. Itu dicat silahkan nanti ada itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi harapan kita dengan edukasi yang diberikan oleh tim Poltekkes dari Karya Husada Yogyakarta, kami juga selaku pengelola pendidikan mampu nanti melakukan hal-hal yang sekiranya mungkin yang kita inginkan, tetapi kita sudah bersama. Dan tentu saja bekal dari sarasehan pada sore hari ini untuk ayah dan bunda, ketika nanti diri kita, keluarga kita nggak minta ya, kita berlindung kepada Allah, tetapi ketika memang itu terjadi, apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi
kewaspadaan kita, bukan ketakutan kita. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, sepenuhnya kami berikan kepada beliau Bapak Abdul Aziz untuk memberikan pencerahan ataupun informasi-informasi kepada kita semua tentang Omikron dan perkembangannya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ustadz Arif atas pesan, atas arahannya, atas latar belakang mengapa sih sebetulnya ini kok sepertinya terlihat sedikit seperti dadaan ini ada sarasehan atau agenda sekolah ayah bunda. Sebetulnya sudah kami planningkan agar kami juga lebih kuat dalam melaksanakan PTM terbatas besok, maka sama-sama kita persenjatai diri kita terlebih dahulu dengan amunisi-amunisi yang dibutuhkan. Selain minyak goreng. Ya. Kemudian agenda ketiga adalah pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat hebat, yang tentunya sudah tidak kita ragukan lagi kapabilitas dan kredibilitas di bidangnya. Beliau adalah Bapak Abdul Aziz, Magister Keperawatan. Izinkan saya membacakan CV beliau. Ya. Bapak Abdul Aziz, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Beliau adalah seorang ayah dari 2 orang buah hati, terus ya Pak? Dan juga seorang dosen andal di Poltekkes Karya Husada Yogyakarta yang menyelesaikan studi strata 1 di PSIK menika program studi ilmu keperawatan ya, Fakultas Kedokteran UGM, dan strata 2-nya di jurusan keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bidang keahlian yang beliau geluti adalah keperawatan gawat darurat dan medikal bedah. Nah, untuk itu ayah bunda yang berbahagia, selama pemaparan dari narasumber kita ini, mohon ayah bunda untuk bisa mematikan mic-nya terlebih dahulu demi kenyamanan kita bersama. Kemudian kami minta juga ayah bunda untuk benar-benar menyimak, kemudian mengkaitkan dengan kontekstual sehari-hari, temuan-temuan sehari-hari yang selama ini meresahkan ayah bunda, kemudian silahkan dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang unik, karena pertanyaan yang unik, aplikatif, kontekstual nanti akan mendapatkan door prize berupa minyak goreng dan door prize yang menarik lainnya. Ada 5 paket door prize nanti akan kita umumkan di akhir acara. Baik, tidak perlu mengulur waktu lagi, mari kita hayati resapi bersama-sama materi penting dari beliau Pak Aziz kepada Bapak Abdul Aziz, Magister Keperawatan. Disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ayah bunda dari santri SDIT Salsabila yang kami hormati, Bapak Ustadz Arif yang kami hormati, Ustadz-Ustadzah yang kami hormati. Alhamdulillah di sore hari ini rasanya seperti pagi hari ini ya. Karena saya lihat luar biasa semangat sekali dari Ustadz-Ustadzah maupun dari ayah bunda ya, semuanya bisa hadir melalui Zoom ini. Alhamdulillah untuk kali yang kedua kami hadir dalam link Zoom bersama SDIT Salsabila, dan sore hari ini adalah kesempatan yang sangat istimewa dan luar biasa karena waktu yang lampau kita beserta seluruh Ustadz Ustazah ya, hari ini kita lebih lengkap lagi karena ada wali santri ya dari ayah bunda semuanya ikut hadir dalam Zoom ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu pada SDIT Salsabila yang mana dalam situasi pandemi yang berkepanjangan ini sudah masuk pada tahun ketiga ya. Dari 2019 kemarin kita dihadapkan pada kondisi yang sama sekali sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Kemudian kita harus secara sangat instan, wajib mau tidak mau beradaptasi dengan situasi yang ada yang berkembang. Nah, waktu itu kita memang dihadapkan pada banyak kebingungan, ketakutan yang luar biasa, sehingga
tidak kita pungkiri pada perjalanan pandemi ini juga mempengaruhi sangat banyak dari aspek-aspek kehidupan kita ya. Banyak yang terganggu, banyak yang tidak terlaksana, termasuk pembelajaran, pertemuan tatap muka juga tidak bisa diselenggarakan. Memang dari sisi negatif ini juga ada sisi positifnya. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda ya, semula tidak pernah mungkin care dengan namanya teknologi. Karena pembelajaran kemudian harus dilaksanakan, tidak boleh secara langsung, satu-satunya jalan adalah dengan daring. Maka mulailah kita mengenal teknologi. Ya, sehingga saya yakin sampai dengan hari ini tidak ada wali santri yang tidak bisa Zoom atau Meet begitu. Semuanya pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa mengirimkan penugasan secara online, semuanya insya Allah bisa. Nah, itu adalah sisi positifnya. Namun demikian, sisi negatifnya juga sangat kita rasakan. Mulai dari bagaimana kehidupan kita sehari-hari, kemudian berubah secara total, kemudian ada beberapa kepentingan ataupun aspek-aspek kehidupan kita yang kemudian tidak bisa kita penuhi secara sewajarnya. Tentu ini adalah harus kita sikapi. Nah, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda ya, dalam 3 tahun perjalanan COVID-19 ini, kita selalu dihadapkan pada update-update ya, perkembangan-perkembangan terbaru dari COVID. Yang ini tentu secara psikologis juga mempengaruhi begitu ya, panjangnya masa pandemi dengan kemudian perubahan-perubahan, ada varian-varian baru dengan berbagai macam karakteristiknya, itu kemudian membuat adanya suatu kondisi stresor tersendiri. Nah, ini tentu harus disikapi dengan bijaksana. Namun sebelumnya kami berikan apresiasi ya, SDIT Salsabila ini dalam situasi pandemi tetap punya komitmen untuk mempertahankan sekaligus juga meningkatkan kualitasnya dengan menyelenggarakan PTM secara tatap muka begitu. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat patut untuk kita berikan apresiasi. Namun demikian, tentunya di dalam suasana pandemi ini, PTM yang diselenggarakan harus bisa diyakinkan keamanannya. Karena memang resiko untuk COVID ini sampai hari ini masih terus ada di sekitar kita, bahkan setelah di akhir tahun kemarin sempat mengalami penurunan begitu ya, ini kembali terjadi fluktuasi setelah awal tahun 2022. Bahkan di akhir 2021 kemarin itu ditemukan adanya varian baru yang cukup heboh, kemudian ini membuat suatu kepanikan. Gitu ya. Sebagian orang mengalami kepanikan, membayangkan bahwa varian baru itu akan informasi-informasi yang diterima sepotong-sepotong begitu ya, tidak begitu lengkap, atau mungkin justru mendapatkan informasi itu dari sumber-sumber yang memang kurang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Bahkan kita ikuti ya, saat ini berita infodemik tentang COVID itu sangat-sangat luar biasa, sangat cepat dengan adanya kemajuan dari teknologi informasi. Ya, grup-grup sosial media ada apa itu sudah akan cepat menyebar seperti menyebarnya virus ya, cepat sekali. Jadi ada berita satu di-upload itu langsung hampir semua orang mengakses. Nah, tidak semua berita yang kita dapatkan itu adalah berita yang benar. Berapa di antaranya justru berita itu kurang benar dan cenderung membuat suatu kondisi yang menjadi tidak diharapkan, seperti kepanikan, pemahaman yang salah dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di sore hari ini atas undangan dari Bapak Kepala Sekolah ya, Ustadz Arifuddin, 2 hari yang lalu lewat Bu Leli itu baru ada rapat juga di kampus. Pak, ini dari SDIT ada
undangan untuk silaturahmi kembali ke sana lewat Zoom. Jadi bisa enggak? Ya, bisa, waktu itu belum disebutkan 2 hari ini ya. Ya, nanti kita sesuaikan, Bu. Saya pikir hari kerja begitu. Ternyata beliau Ustadz Arifuddin lebih ini lagi ya, sigap lagi. PTM tidak boleh tertunda, ini harus segera dilaksanakan. Tapi keamanan harus bisa dijamin. Oke, kemudian kita ini. Jadi alhamdulillah Ustadz, ini kita tidak ada rasa keterpaksaan, justru bersyukur ya. Hari ini walaupun didadak, kami tidak ada istilah didadak, tidak ada persiapan yang khusus ya. Jadi insya Allah untuk berbagi ilmu, berbagi manfaat, kami senantiasa menyiapkan diri. Jadi akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada begitu. Baik, ayah bunda semuanya, saya mohon izin share screen. Nanti sifatnya kita rileks saja karena materi ini kalau kita sampaikan terlalu akademis begitu mungkin malah menjadi susah untuk dipahami. Nah, saya mencoba menulis materi, namun kalau bahasanya nanti kurang begitu bisa dipahami ya mohon maaf gitu ya. Kemudian nanti kita di dalam diskusi bisa mungkin lebih mengena untuk poin-poin apa yang ingin diketahui secara bersama, supaya pemahaman kita tentang Omikron ini tidak menjadi salah, kemudian kita tidak terbawa ke dalam situasi yang justru merugikan. Gitu. Benar sekali tadi disampaikan oleh Ustazah Dita bahwa dalam pertemuan sebelumnya dengan dari mana tadi itu penyelia atau dari mana tadi ya, itu justru kalau panik ini akan membuat kita semua tidak bisa produktif ya. Jadi jangan sampai kita justru matinya karena rasa takut kita sendiri sehingga tidak produktif, justru banyak hal negatif yang kita dapatkan. Sebelumnya saya mohon izin share untuk screen-nya. Baik, apakah sudah bisa di monitor untuk screen? Oke. Saya oke deh. Nah, ini ayah bunda, jadi tentu kondisi pandemi ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya supaya kita tetap produktif begitu ya. Jangan sampai adanya pandemi ini kemudian mematikan kreativitas, mematikan produktivitas. Dan ini sangat sayang sekali kalau kaitannya dengan pendidikan. Karena yang namanya pendidikan ini tidak boleh berhenti. Begitu pendidikan ini berhenti, maka di situ awal kehancuran karena generasi penerus akan dijauhkan dari ilmu pengetahuan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka bagaimanapun caranya, pendidikan ini harus tetap berjalan. Bahkan dalam situasi bencana alam pun kita sering ikut terlibat ya. Yang namanya proses pendidikan pada saat bencana fase darurat ya, sudah pemenuhan kebutuhan semuanya dipenuhi termasuk pendidikan. Segera didirikan misalnya shelter untuk sekolah dan sebagainya untuk menampung korban bencana alam. Nah, ini bencana non alam, penyakit atau pandemi ini termasuk bencana, tapi bencana non alam. Kita tidak dihadapkan pada situasi untuk mempertahankan hidup begitu ya. Dalam arti kebutuhan bisa kita penuhi semuanya, tetapi aktivitas yang rutinitas itu banyak yang tidak bisa kita laksanakan. Nah, dalam tanda petik begitu seperti waktu sebelum terjadi pandemi. Oleh karenanya ini mari kita kenal secara lebih dalam apa itu Omikron. Bunda dan Ayahanda ya, jadi Omikron ini sebenarnya tidak beda dengan COVID. Okay? Dan kalau kita bicara COVID, mungkin sebagian orang sudah jenuh, mungkin bosan, bahkan muak, bahkan ada yang marah dan sebagainya. Tapi tentu kita sebagai insan yang berpendidikan ini harus bisa mensikapi dengan lebih baik. Okay? Nah, Omikron sendiri ini sebenarnya merupakan varian baru ya yang merupakan perubahan mutasi dari SARS-CoV-2 ya sebagai penyebab COVID ya.
Oke, kita lihat. Nah, seperti ini di dalam gambar. Ini adalah gambar dari virusnya. Nah, kalau kita lihat, ini banyak sekali mahkota-mahkota. Ya, ini merupakan bagian yang ditemukan dari mutasi varian Omikron ini. Ya, ini adalah protein S-nya yang nanti sangat dibutuhkan oleh virus agar dapat menempel di dalam sel-sel tubuh manusia yang terinfeksi. Nah, ini di Omikron ini menjadi temuan yang menghebohkan karena mutasinya itu sangat banyak ya, ada lebih dari 30 protein ini yang mengalami mutasi ya, dan ini semakin banyaknya protein di dalam virus ini akan semakin mudah menempel ke dalam jaringan tubuh manusia. Nah, sel targetnya adalah di saluran pernafasan. Maka jenis ini kemudian akan lebih mudah menginfeksi dan lebih mudah menyebar. Nah, itu sebenarnya intinya di sana. Namun, ayah bunda, dari sisi-sisi yang lain sebenarnya masih banyak hal yang sama dengan varian induknya ya. Hanya nanti kemudian di perjalanan penyakitnya mungkin ini agak mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda. Oke. Nah, di sini kita akan perlu mengenal sedikit tentang apa itu Omikron ya. Jadi Omikron ini merupakan varian COVID yang baru. Pertama diidentifikasi di Afrika Selatan pada November ya. Kemudian 2 hari selanjutnya itu dari WHO langsung menyatakan sebagai varian yang berbahaya atau sering disebut sebagai varian of concern. Kenapa berbahaya? Karena ini dilihat dari beberapa aspek ya. Salah satu yang menyebabkan Omikron ini dikategorikan sebagai varian yang berbahaya karena penyebarannya sangat mudah, meskipun sebenarnya nanti secara klinis, nah ini yang perlu dicatat, secara klinis diduga ini lebih ringan tanda gejala yang ditimbulkan dari Omikron ini. Namun kita tidak boleh meremehkan, seperti yang disampaikan tadi terhadap Omikron ini tidak boleh panik berlebih, tapi juga tidak boleh menyepelekan. Karena apa? Yang namanya penyakit, jika kemampuan menyebarnya itu sangat mudah, sangat cepat, walaupun virulensi atau menyebabkan kesakitan dan kematiannya itu rendah, itu tetap akan menjadi berbahaya. Karena nanti kalau sampai meledak, terjadi peningkatan atau eskalasi yang sangat tinggi, tentu akan banyak pasien yang harus periksa ke layanan kesehatan, ke vaskes ya, ke rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Dan tentunya ini nanti bisa menyebabkan crowded begitu ya, kewalahan terkait dengan kesediaan oksigen dan sebagainya. Seperti yang pernah terjadi waktu varian Delta melanda di Yogyakarta ya, sempat kehabisan oksigen dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita perlu tahu ini adalah untuk waspada supaya kita bisa berpartisipasi aktif mencegah terjadinya eskalasi yang tidak kita inginkan. Ini sebenarnya. Ya. Nah, disebutkan di sini tingkat penularan dari varian Omikron ini lebih cepat, namun dari beberapa penelitian di luar negeri, terutama ada di Afrika, Kanada, Inggris, kemudian di Amerika juga ya. Ini sampai saat ini untuk resiko perawatan di rumah sakitnya lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta yang sebelumnya sempat mengguncangkan gitu ya. Gitu. Nah, di luar negeri ini memang sudah sampai pada ada yang sampai di gelombang 4 ya, tapi di Indonesia ini kita mulai masuk pada gelombang 2 dengan dominasinya sebenarnya masih varian Delta ya, karena untuk mengatakan ini Omikron atau Delta itu kita perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau selama ini dalam pemeriksaan ditemukan ada pasien dikatakan oh ini positif COVID gitu ya, itu baru kita mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah
penderita COVID, tapi dari jenis varian apa kita tidak bisa dari hanya apa namanya swab PCR-nya saja, karena nanti harus ada pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk meneliti apa namanya mutasi genetiknya. Nah, data bulan yang lalu dari Januari tanggal 14 ya, Indonesia sudah tercatat ada 644 kasus varian Omikron. Dan ini sebagian besar dicatat dia didapatkan dari perjalanan di luar negeri. Jadi kasus impor. Namun yang kemudian menjadi khawatir ini adalah karena di samping kasus traveling ya, kasus impor, ini ada juga kasus-kasus yang merupakan transmisi lokal ya. Jadi ada sekitar 115 kasus ini transmisi lokal yang terjadi di Indonesia dan itu tidak diketahui secara pasti sumbernya dari mana. Nah, ini yang perlu kita waspada. Nah, ada beberapa definisi ya sebelum kita memahami apa itu varian Omikron ya. Jadi varian ini adalah genom virus ya atau kode genetik ya yang mengandung satu atau lebih dari mutasi gitu. Nah, oke, saya tidak jauh untuk sampai di sana, lanjut kita lihat di sini. Nah, penyebab utama dari COVID adalah varian SARS-CoV-2. Ini varian induknya, asli virusnya penyebab COVID adalah SARS-CoV-2. Nah, sesuai dengan apa namanya sifat alamiah dari virus, semua virus itu kalau dia hidup menginfeksi ya, itu dia akan mengalami suatu perubahan atau mutasi. Jadi setelah menginfeksi dari satu orang ke orang lain pindah terus begitu ya, dari yang awal sampai nanti yang kesekian ratus atau ribu kali infeksi itu akan terjadi perubahan atau mutasi genetik dari virusnya itu sendiri, sehingga akan muncul jenis virus yang baru atau varian baru yang sebenarnya dia memiliki sifat-sifat yang mirip dengan varian asal, tetapi ada beberapa perbedaan secara genetik begitu, sehingga sampai akhirnya nanti beberapa virus itu akan terus dan menetap ya, dan beberapa varian yang lainnya bisa menyebar lebih cepat dan resisten terhadap pengobatan. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah virus-virus yang kemudian menjadi patogen begitu. Karena mutasi dari virus itu nanti ke dua kemungkinannya kemudian dia akan menjadi melemah, tidak menimbulkan penyakit bagi manusia atau tidak mengancam kesehatan manusia, tapi ada juga yang menjadi ganas. Nah, ganas ini ada beberapa faktor, bisa kecepatan penularannya meningkat, bisa juga kemampuan menyebabkan sakitnya meningkat atau virulensinya meningkat, atau kemampuan untuk ini apa namanya dia tidak terpengaruh oleh antibodi, jadi melawan antibodinya dia tidak mati oleh antibodi. Nah, ini juga nanti akan menjadi hal yang mengkategorikan apakah mutasinya itu menjadi apa namanya tidak ganas atau ganas begitu. Nah, ada dua varian utama yang oleh WHO ini di apa namanya betul-betul diamati begitu ya, yang kita kenal sebagai varian of concern dan varian of interest ya. Varian of concern ini kalau virus yang bermutasi baru itu di apa namanya ketahui dia mempengaruhi penularan, virulensi, dan juga pengaruh terhadap terapi atau efektivitas dari vaksin. Ini sudah terbukti, itu nanti masuk dalam kategori varian of concern. Sedangkan untuk varian-varian yang berpotensi dapat mempengaruhi karakteristik, transmisi pada populasi dan sebagainya, itu nanti masuk dalam varian of interest ya. Jadi WHO seperti itu. Kemudian masih banyak lagi ada varian-varian yang lain yang diamati nanti apa namanya selalu dievaluasi, diteliti apakah menjadi ganas atau tidak begitu. Nah, ini yang dari 2019 ada 5 varian of concern. Jadi yang sudah jelas-jelas dia menyebabkan
apa namanya pengaruh yang buruk terhadap kesehatan. Ya, yang pertama adalah varian alfa, ini yang dulu ditemukan di Inggris ya, kemudian varian beta di Afrika, kemudian varian gamma, delta. Delta ini yang kita ketahui kemarin sampai membuat kondisi kita betul-betul mengalami apa ya, ketakutan begitu ya, kepanikan dan sebagainya. Lalu ada Omikron. Nah, Omikron inilah varian yang baru yang sekarang ini sedang ada tren atau kecenderungan menyebar begitu. Namun tentu kita harus paham supaya nanti jangan sampai kita mengalami ketakutan-ketakutan atau kepanikan-kepanikan yang justru dapat berdampak merugikan kita ya dari aspek apapun, aspek kesehatan kalau orang stres justru malah semakin mudah sakit ya. Kemudian aspek yang lain produktivitas kita, kalau anak-anak kita ya pembelajaran dan sebagainya. Sebab ini banyak juga orang tua yang sangat takut tidak melepaskan anaknya ke sekolah. Nah, ini bisa jadi karena pemahamannya yang apa namanya belum cukup atau memang ada faktor-faktor lain yang memang menyebabkan kekhawatiran yang berlebih. Gitu. Nah, ini sama ya tadi ya, varian of concern ini adalah varian yang terbukti ya menyebabkan peningkatan penularan penyakit ya, kemudian meningkatkan virulensinya, penyakitnya menjadi lebih parah, kemudian juga apa namanya secara signifikan ini mengurangi dalam netralisasi antibodi yang dihasilkan selama infeksi atau selama dia divaksinasi sebelumnya begitu ya. Kemudian penurunan efektivitas pengobatan. Nah, tadi ada beberapa tadi. Oke, kita lewati saja varian of interest juga kita lewati ini. Yang sekarang menjadi perhatian adalah ada dua ya ini tadi lambda dan mu ini ya. Oke. Oke. Nah, ayah bunda tidak perlu ini nanti dihafal begitu ya. Ini sudah ada ahlinya nanti yang apa namanya mengelola ini. Jadi kita cukup tahu saja. Kemudian kalau tahu nanti langkah-langkah kita bagaimana itu yang terpenting untuk mengantisipasi jangan sampai tertular atau kalau ada keluarga dekat atau justru mungkin diri kita sendiri tertular apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi sakitnya menjadi lebih buruk atau menyebarkan pada orang lain. Nah, ini ada kartun ya menanyakan ini antara virus Delta dan virus Omikron gitu ya. Jadi si Delta ini nanya pada Omikron, sebenarnya apa sih apa namanya gejala yang terburuk yang muncul akibat dari infeksimu? Hei Omikron, begitu ini diskusinya di kafe nih. Nah, Omikron ini jawab nih dengan santainya ya. Apa jawabannya? Gejala terburuk saat ini adalah kepanikan dan xenofobia. Nah, apa itu? Xenofobia, panik ya, panik. Dapat informasi berita itu sudah pikiran kita, waduh, besok piye gimana begitu. Ya, wis ra iso sekolah meneh, kerjanya jangan-jangan PPKM lagi nanti nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya. Atau kok ternyata tidak, sampai saat ini tidak ada pembatasan dan sebagainya. Nah, ini karena memang sudah dianalisis ya, dan pemerintah juga sudah ada kebijakan yang selama ini tidak ada lagi pembatasan. Belum ya, mungkin nanti kita lihat, semoga tidak, karena Omikron ini juga masih dalam terus penelitian ya. Namun sejauh ini yang didapat ternyata Omikron ini tidak menimbulkan dampak kesehatan yang seburuk varian sebelumnya yaitu varian Delta. Tetapi ini sudah terbukti penyebarannya ini lebih mudah, lebih cepat ya. Sehingga masyarakat itu justru yang terlihat kalau ada tamu orang asing itu mereka udah curiga dulu gitu ya. Khawatir, gek dan sebagainya. Nah, atau yang kita sebut sebagai xenofobia. Ini yang kita alami saat ini. Bahkan ayah bunda mungkin masih ingat awal-awal apa namanya corona masuk ya, itu sampai gang-gang itu diblokade, ditutup dan sebagainya. Lah kita itu kadang ya geleng-geleng juga lihat situasi itu. Apa yang mungkin dengan dipagar itu corona nggak akan lewat, padahal justru transmisinya itu yang kurang dipahami, taunya nggak boleh masuk dan sebagainya.
Oke. Nah, ini yang terjadi. Sehingga harus kita pahami betul apa sih sebenarnya Omikron itu begitu. Nah, ini ya varian Omikron dari SARS-CoV-2 yang kita sedang jadi topik trending untuk ya istilahnya dalam media sosial begitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini mahkota-mahkota dari atau coronanya ini ya. Ini adalah bagian dari sel virus, ini namanya adalah protein S atau spike protein. Nah, protein S ini nanti yang oleh virus ini sangat dibutuhkan untuk dia bisa menempel di dalam sel-sel manusia. Ini yang membedakan dengan varian sebelumnya. Omikron ini mutasinya ini menjadi lebih banyak ya. Jadi protein S-nya ini menjadi lebih banyak begitu. Nah, oleh WHO ini diberikan penamaan dengan kode B11529 ya, strain Omikron ya. Kemudian memiliki lebih dari 30 mutasi. Nah, ini. Maka karena proteinnya ini lebih banyak, ya protein S-nya ini lebih banyak, dia lebih mudah menempel pada inangnya, pada orang yang terinfeksi. Jadi kalau ada orang terinfeksi, kemudian bersin, batuk, partikelnya itu mengandung virus Omikron, terhirup, menempel di mata, di hidung, atau di mulut orang yang sehat, itu lebih mudah menempel. Jadi tidak mudah dieliminasikan, justru dia mudah menempel. Nah, karena mudah menempel, ini kemudian mudah menginfeksi pada orang yang sehat. Itu sebenarnya perbedaan secara klinis dari akibat mutasi dari varian Omikron ini. Ya, nah ini ya secara detail. Jadi Omikron tadi ini mudah menempel ke sel, kemudian dia juga dapat menghindari tangkapan antibodi. Jadi di dalam tubuh kita itu ibarat medan perang ya, ada tentara yang melindungi tubuh kita. Namanya antibodi. Varian-varian yang sebelumnya itu antibodi kita sudah cukup bagus mengenal dengan sudah divaksin begitu ya. Itu cukup bagus mengenali jenis virus yang masuk lalu menangkap, mematikan. Nah, Omikron ini dia relatif lebih sulit karena dia dapat menghindar dari tangkapan antibodi. Kemudian mudah masuk dalam sel, mudah berkembang biak, kemudian bisa menyerang ke sel-sel saluran bernafas, terutama di bagian bronkus. Nah, lebih sedikit yang ke alveoli. Nah, sel S yang menyembul tadi ini yang kemudian memudahkan dia menempel pada individu yang tertular gitu ya. Dan secara klinis ini kurang agresif ya. Nah, ini kurang agresif sehingga gejala-gejala yang ditimbulkan akibat infeksinya nanti akan terlihat lebih ringan dari varian sebelumnya. Nah, oke, sekarang bagaimana ayah bunda untuk pendeteksian Omikron ini? Nah, Omikron ini tidak terdeteksi secara langsung dari swab PCR. Kalau selama ini swab PCR ini kan untuk golden standar ya untuk pemeriksaan menegakkan diagnosis COVID ya. Tetapi PCR ini hanya sampai mengetahui apakah orang ini COVID atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang saat ini terinfeksi, periksa, dites PCR positif, maka kita nggak bisa langsung mengatakan dia kena Omikron, gitu. Walaupun Omikron sedang berkembang, gitu. Bisa jadi itu adalah varian-varian yang lain, gitu. Varian sebelumnya. Nah, untuk tahu itu apakah Omikron atau tidak, ini ada pemeriksaan yang lain untuk melihat ini ada nggak protein S-nya ini. Jadi nanti ayah bunda tidak bisa ke rumah sakit minta pemeriksaan khusus untuk Omikron begitu tidak ya, tapi akan dilacak dulu kalau ada orang yang bergejala
nanti hanya akan diketahui apakah dia itu COVID atau bukan. Nah, baru selanjutnya itu nanti ada pemeriksaan lanjut ya, termasuk pemeriksaan nanti apa istilahnya itu saya kurang mendalami ini ya, betul cukup bagus ini. Nah, ini nanti baru akan ketahuan setelah sampai pada langkah-langkah pemeriksaan selanjutnya. Oke. Baik, kita tidak terlalu ini untuk tahu lebih dalam di sini ya, langsung saja kita pada bagaimana penyebarannya begitu. Nah, Omikron ini ternyata dia lebih mudah penyebarannya pada satu orang ke orang lain dibandingkan dari virus yang sebelumnya ya, atau dari varian aslinya dari COVID ya. Nah, dan pada orang-orang yang terinfeksi oleh Omikron ini, walaupun sebelumnya sudah pernah mendapatkan vaksin, baik yang dinyatakan positif dengan gejala maupun yang tidak atau tanpa gejala, ini bisa menyebarkan pada orang lain. Nah, ini yang perlu kita catat gitu. Sehingga gimana caranya ya? Kalau kita punya gejala mungkin lebih mudah menahan diri, mengisolasi diri biar nggak nulari ke orang lain. Tapi kan kita nggak ngerti orang-orang di sekitar kita apakah semuanya itu aman dari COVID ini ya. Saya bicaranya secara luas COVID saja, tidak langsung ke Omikron begitu ya. Karena memang masih banyak varian yang lain yang sekarang berkembang begitu. Nah, maka nanti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan itu akan kita sampaikan gitu. Nah, virus varian Omikron ini berapa lama masa inkubasinya? Gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi masa inkubasi ini adalah waktu terjadinya paparan virus masuk ke dalam tubuh sampai dengan timbul gejala, gitu ya. Kalau varian yang sebelumnya itu masa inkubasinya adalah rata-rata 5 hari. Ya, yang tercepat adalah 2 hari sampai dengan 14 hari. Nah, ini nanti menjadi dasar biasanya kalau tracing ini, sehingga kapan siapa saja apakah perlu dilakukan tracing atau tidak, itu kan dilihat dari ini, dari masa inkubasinya, ya, timbul gejalanya kapan, kira-kira berapa hari sebelumnya dia sudah bisa menularkan. Nah, ini nanti ada penghitungannya yang secara detail, secara teknis. Kalau tugas kesehatan ini wajib untuk tahu ya, namun untuk Bapak Ibu mungkin cukup paham saja begitu, tidak harus sampai detail sampai menentukan kapan selesai isolasi dan sebagainya, tidak harus sampai ke sana. Nah, kemudian di Omikron ini dia diduga lebih singkat ya, dengan rata-rata masa inkubasinya itu hanya 3 hari. Jadi dia memiliki masa inkubasi antara 0 sampai 8 hari. Jadi kalau sekarang saat ini kontak dengan pasien yang positif Omikron begitu ya, orang yang tertular itu bisa juga dalam hari yang sama sudah timbul tanda gejala. Walaupun tanda gejalanya tadi kita sebutkan lebih ringan daripada varian-varian yang sebelumnya begitu. Nah, ini bedanya ada di sana, Bapak. Sehingga ini menjadi perhatian oleh WHO dan kemudian diperingatkan atau kemungkinan terjadinya pandemi dari Omikron ini ya, sehingga harus diwaspadai oleh negara ya, dan juga oleh masyarakat termasuk oleh individu. Apa yang harus kita lakukan sebagai individu begitu. Kalau negara nanti terkait dengan kebijakan terhadap traveling, bagaimana penetapan masa karantina untuk orang yang masuk ke luar negeri gitu ya, dari baru datang atau baru keluar, itu kan nanti punya kebijakan, dan masing-masing negara ada yang berbeda-beda begitu ya, tingkat keketatan untuk pelaksanaan karantinanya. Nah, bagaimana Omikron ini menular dan apa tanda gejalanya begitu ya. Nah, sebenarnya untuk cara penularan ini
baik itu varian Omikron atau varian-varian yang lain, ini sama, ya, sama, yaitu melalui droplet atau percikan ludah. Sehingga nanti sebenarnya saya sampai di sini saja, ayah bunda sudah tahu apa yang harus dilakukan begitu ya. Karena kemudian kalau dikatakan penyebaran penyakitnya atau penularannya itu sama dengan varian-varian sebelumnya, maka langkah-langkahnya juga tentu tidak berbeda. Ya, protokol kesehatannya sama. Gitu. Nah, dari mana penularannya? Penularannya adalah dari droplet atau percikan dari ludah atau hawa pernafasan ketika berbicara, ketika bersin-bersin, ketika batuk, ketika makan, begitu. Nah, ini akan berpindah dari pasien kepada orang yang sehat. Dan masuknya port entry-nya dari orang yang sakit ke orang yang sehat itu tidak hanya dari saluran pernafasan saja, tapi juga bisa dari saluran mulut, ya, mukosa mulut, kemudian juga mukosa dari mata. Ini juga bisa. Maka nanti langkah-langkah dalam pencegahannya adalah melindungi mata, hidung, dan mulut biar tidak terjadi penularan. Nah, tentu ini langkah-langkah ini adalah terutama kalau kita berhubungan kontak dengan orang yang sakit. Kalau jelas-jelas orang-orangnya itu sehat, maka sebenarnya di protokol dari WHO juga untuk masker itu hanya kalau orangnya sakit atau akan kontak dengan orang-orang yang sakit. Kalau jelas-jelas yakin sehat itu bisa, namun sebagai langkah antisipasi sekarang sudah menjadi budaya kita kemana-mana menggunakan masker begitu. Nah, varian Omikron ini dapat menimbulkan berbagai kondisi atau derajat keparahan, ya. Jadi kalau orang yang sudah terinfeksi itu akan timbul gejala. Gejalanya seperti apa? Bisa dari tidak ada tanda gejala sama sekali, tidak menimbulkan keluhan yang berkaitan dengan COVID, sampai gejala yang paling berat. Ya, jadi hampir sama dengan COVID yang lain. Tetapi di sini pada umumnya yang ditemukan dalam penelitian sekarang ya di luar negeri maupun di Indonesia, gejalanya relatif lebih ringan seperti demam, batuk, kelelahan, ya, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri kepala, juga pilek, meler, itu ya. Ini adalah beberapa gejala yang ditemukan. Nah, namun demikian tidak kemudian kita ambil kesimpulan begitu ya kalau ada gejala-gejala ini kemudian pasti COVID, enggak gitu ya. Nah, kemudian dia untuk manifestasi klinisnya ya, itu nanti juga tidak semata-mata dipengaruhi oleh infeksinya tadi, tapi juga terkait dengan faktor-faktor yang lain, misalnya kondisi kesehatan. Ada enggak komorbidnya? Nah, ternyata Omikron ini juga memiliki ciri yang mirip juga dengan varian sebelumnya ya. Pada orang-orang dengan komorbid misalnya DM ini juga punya resiko untuk menjadi timbul gejala yang lebih parah begitu ya. Kemudian pada orang-orang yang usia lanjut dan juga pada penderita yang sebelumnya pernah terinfeksi dari COVID ya. Jadi ini Omikron ini bisa menginfeksi pada orang yang walaupun dia sudah pernah kena COVID atau yang sudah divaksinasi. Tetapi nanti kemudian jangan timbul pertanyaan, ngapain divaksin kalau akhirnya tetap kena? Jadi vaksin itu tidak menghindarkan dari infeksinya semata, tetapi vaksin ini adalah untuk mencegah keparahan dari akibat infeksi. Jadi kalau orang yang sudah diinfeksi dari penelitian ya secara statistik bisa menurunkan angka kesakitannya lebih rendah dibanding yang tidak pernah mendapatkan vaksinasi ataupun yang vaksinasinya belum lengkap. Nah, kemudian apa tanda gejalanya ya Bunda? Tanda gejalanya tadi sudah kami sampaikan, mirip atau sama ya, sama. Kalau sekarang beredar di media sosial ya,
ini gejalanya ini dan sebagainya. Nah, ini tentu kita harus selektif ya, karena memang di protokolnya disebutkan sama, hanya memang gejalanya lebih ringan. Nah, gejala yang perlu kita waspadai, apakah seseorang kena COVID gitu ya, curiga dia kena COVID, itu antara lain yang pertama adanya demam atau kedinginan ya, kemudian batuk-batuk, sesak nafas, kelelahan, nyeri-nyeri otot begitu ya, atau nyeri pada bagian tubuh ya, sakit kepala atau nyeri kepala, kemudian anosmia, hilangnya rasa dan bau begitu. Nah, ini juga masih menjadi penelitian karena belum ada yang memutuskan bahwa Omikron itu tanpa anosmia. Ada yang sudah berani menulis seperti itu dari sumber-sumber yang saya rasa, mohon maaf, mungkin tidak langsung merujuk pada WHO atau CDC dan sebagainya. Tapi dari WHO sendiri mengatakan sebagian ahli masih menemukan adanya anosmia, sebagian lain menemukan tanpa ada anosmia. Jadi ini Ibu Bapak kita pahami lagi begitu ya. Sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, meler ya, mual muntah, diare. Nah ini. Nah, yang ringan-ringan mungkin hanya nyeri tenggorokan ya, batuk-batuk ringan dan sebagainya. Tapi kalau sampai diare dan sebagainya biasanya ini menunjukkan derajat keparahannya yang lebih tinggi begitu. Nah, ini tentunya begitu yang harus kita pahami ya yang Bunda. Gejala dari Omikron ini sama dengan gejala pada corona dari varian yang lain yang sudah ada sebelumnya. Hanya tingkat keparahannya yang sebagian besar ditemukan ringan begitu ya, 80%-an itu gejalanya ringan begitu. Nah, ini. Namun demikian kemudian kita tidak boleh menyepelekan karena oh ini ringan. Tidak. Karena dia mempunyai kemampuan menyebar yang sangat mudah dan cepat, ini yang kita khawatirkan kalau kemudian terjadi ledakan. Nah, kalau terjadi ledakan maka nanti grafiknya meningkat tajam. Kalau grafiknya meningkat tajam tentu yang membutuhkan rawatan rumah sakit juga akan meningkat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Yang kita cegah, kita antisipasi jangan sampai terjadi eskalasi yang sangat tajam begitu. Dan nanti endingnya memang yang kita harapkan biar virus ini tentu tidak akan bisa hilang dari permukaan bumi begitu, namun kemudian dia akan melahirkan mutasi-mutasi yang lebih tidak ganas begitu yang kita harapkan, sehingga ke depan itu memang kita tentu akan berdampingan dengan corona ini. Meskipun ada corona ya tidak akan mematikan. Ini yang kita harapkan. Namun semuanya tidak bisa kita terjadi seperti yang kita inginkan. Bisa saja virusnya nanti bermutasi ke dalam varian baru yang mungkin juga akan ganas begitu, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, nah ini ya presentasi klinisnya. Memang tadi kalau ada orang terinfeksi ya bisa tanpa gejala, bisa bergejala ringan, gejala sedang, berat, sampai kritis. Nah ini kriteria kita ini kalau tenaga kesehatan mesti harus paham begitu ya, sehingga kapan seseorang diharuskan dirawat di rumah sakit, kapan cukup isolasi di rumah. Dan kalaupun isolasi di rumah tentu harus ada pemantauan. Maka jika ada yang sudah ketahuan positif, tentu harus kemudian melapor di Satgas atau Puskesmas untuk mendapatkan pendampingan gitu. Ya. Karena ini saya juga barusan menemukan ada ini yang ketemu positif. Saya tanya sudah lapor belum dan belum ini dari Puskesmas juga belum tahu begitu. Nah, sebaiknya tetap lapor supaya apa? Supaya ada monitoring. Sehingga kalau ternyata berkembang menjadi ke arah moderat ya, yang sedang ke berat misalnya, itu nanti perlu penanganan lebih lanjut. Tapi selama masih ringan sedang itu masih bisa isolasi di rumah gitu. Nah, tadi keparahannya sudah kita sampaikan ya. Omikron ini berdampak pada gejala-gejala yang lebih ringan dibanding dengan infeksi varian Delta misalnya, atau Alpha dan sebagainya. Namun
beberapa individu itu dia bisa jatuh dalam kondisi sakit yang parah, bahkan memerlukan rawat inap, ya, dan dapat juga meninggal karena infeksi varian ini. Di luar negeri sudah tercatat beberapa laporan yang meninggal, namun dari yang meninggal ini adalah mereka rata-rata yang sudah umurnya sudah sangat lanjut, kemudian juga mempunyai komorbid. Nah, ini yang membuat kita tenang dengan Omikron ini karena apa namanya, tingkat keparahan yang ditimbulkan dari infeksinya itu tidak separah pada varian Delta yang sebelumnya sempat membuat geger kemarin, ya. Oke. Kemudian ini tadi ya, walaupun sebagian kecil orang dengan infeksi ini memerlukan rawat inap, tetapi kalau kasusnya jadi sangat tinggi, ini juga tentu akan mempengaruhi secara umum begitu ya. Sistem juga bisa terpengaruh, nanti banyak yang harus isolasi dan sebagainya, maka ini yang nanti kemudian dikhawatirkan mengganggu pada ekonomi, mengganggu pada pendidikan dan sebagainya. Nah, kemudian dengan kita memahami ini bisa mencegah tidak terjadi eskalasi lini kehidupan yang lain, aspek-aspek ekonomi, pendidikan dan sebagainya tetap diharapkan bisa berjalan dengan wajar begitu, dengan normal. Kemudian bagaimana jika seseorang merasakan gejala dari COVID tadi, ya kita sebutkan COVID saja. Nah, kalau langsung mengatakan gejala dari Omikron itu nanti kurang tepat begitu ya, karena Omikron baru bisa tegak dengan pemeriksaan lanjutan dan dari PCR gitu ya. Maka kalau ada gejala-gejala tadi yang kita sebutkan, kelemahan, nyeri, demam, batuk, nyeri tenggorok, ya, kemudian diare dan sebagainya tadi, segeralah untuk periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kalau dianjurkan untuk PCR, maka selama menunggu PCR ini melakukan isolasi mandiri. Itu yang harus kita lakukan. Nah, termasuk bagaimana jika anak-anak ada gejala-gejala seperti itu. Nah, kita sebagai kewaspadaan, bukan sebagai ketakutan ya, untuk antisipasi, maka sebaiknya untuk anak-anak sekolah, jika mereka sakit, itu diharapkan kesadarannya untuk lapor ke sekolah paling tidak. Kemudian ada di rumah dulu sampai betul-betul sehat. Kalau merujuk pada penata laksanaan isolasi dari COVID, kalau yang Omikron ini setidaknya setelah 3 hari dari gejala-gejalanya hilang itu baru bisa aman kembali begitu ya. Nah, termasuk di tempat kami, di kampus kami itu juga punya kebijakan setiap karyawan ataupun sivitas yang lain mahasiswa kalau mereka ada yang punya keluhan dengan kesehatannya, tanda-tanda mengarah ke sana, itu walaupun ringan, kita tidak izinkan untuk ke kampus. Jadi dipersilahkan untuk diistirahat dulu sampai kondisinya sehat, baru boleh mengikuti kegiatan-kegiatan secara tatap muka. Nah, ini adalah langkah-langkah dan alhamdulillah sebagai langkah antisipasi di tempat kami sampai sejauh ini selama 3 tahun ini dengan COVID itu bisa menekan terjadinya penularan sehingga tidak terjadi yang namanya klaster dari kampus di tempat kami. Itu yang kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti di SDIT Salsabila ini juga bisa terus menggiatkan kegiatan-kegiatan untuk screening ini dan kami memantau selama ini upaya langkah pencegahan sudah cukup ketat dilaksanakan ya, mulai dari pemeriksaan atau screening suhu tubuhnya, cuci tangan dan sebagainya. Itu yang kami pantau selama ini di Salsabila sudah berjalan dengan baik. Nah, ke depan ini akan ada satu program ya yang sudah dikomunikasikan dengan kami bahwa dari Salsabila nanti juga sebagai syarat khusus siswa-siswa yang datang itu akan ada pemeriksaan sederhana hanya untuk melihat saja, melihat apakah ada tanda-tanda pilek batuk tidak. Nah, mungkin nanti secara teknisnya secara sederhana dari staf
sekolah itu sudah mempersiapkan diri ya. Ini tentu tidak akan sampai ngogreh-ogreh, buka-buka dan sebagainya. Hanya cukup anaknya nanti buka masker, kemudian diperhatikan dari jarak yang aman, tidak ada cairan yang keluar, aman, bisa sekolah dan sebagainya. Nah ini saya sangat senang ini ya, upaya preventifnya sangat baik. Nah tentu ini nanti perlu kesadaran dari ayah bunda juga, jangan sampai kemudian kok riwil banget dan sebagainya, karena memang tadi Omikron seperti itu, langkah-langkah kewaspadaan sangat besar pengaruhnya terhadap pengendalian dan pencegahan penularan, sehingga kalau ada temuan-temuan gejala-gejala yang dirasa dicurigai ke arah tidak sehat, begitu istilah tanda petik, bukan kemudian memvonis karena COVID ya, tidak sehat, ya, sebaiknya putra putri itu ada belajar dari rumah terlebih dahulu seperti itu. Oke, nah ini kalau ada tadi merasa gejala, kemudian setelah periksa disarankan untuk PCR begitu ya, kecurigaan. Ini apa yang dilakukan? Isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana cara isolasinya? Ini juga sudah harus menjadi hal yang wajib kita pahami sekarang, karena memang Omikron COVID ini ada di mana-mana begitu ya. Nah, cara isolasi mandiri memang sebenarnya sederhana. Syarat-syaratnya adalah ada tempat tidur ya atau kamar yang terpisah begitu ya. Akan lebih baik kalau itu terpisah jarak cukup jauh. Namun kalau enggak, rumahnya ya terbatas ya, yang penting kamarnya sendiri. Dan syukur nanti ada tempat untuk kamar mandi dan toiletnya juga terpisah dari keluarga yang lain gitu. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagaimana kalau itu terkena di keluarga yang fasilitas untuk isolasinya kurang. Nah, ini juga menjadi pertanyaan nanti mesti gitu ya. Nah, itu ada beberapa toleransi ya nanti yang penting kalau sedang melaksanakan isolasi itu baik yang sehat maupun yang sakit itu semua pakai masker terus begitu. Nah, tidak saling membuka, tidak boleh makan bersama dan sebagainya. Nah, kalau tidak bisa menghindari terpisah jauh ya harus seperti itu gitu ya. Kemudian menjaga jarak dengan anggota keluarga ya, selalu pakai masker walaupun di dalam rumah, ini yang penting. Kemudian cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir ya. Kalau itu habis memegang sesuatu dan menyebabkan ada kotoran yang tampak di tangan. Kalau tidak tampak itu bisa menggunakan sanitizer berbahan alkohol minimal 60%. Ya lah, makin tinggi makin bagus ya, 80% boleh, 75%, 70 boleh. Nah, kemudian memperhatikan ventilasi ruangan yang baik dengan cara sering membuka jendela atau pintu ya, supaya pergantian udara dalam rumah itu selalu terjaga. Itu ya. Kemudian orang-orang yang menjalani isolasi mandiri ini juga melaporkan diri ke puskesmas atau satgas yang ada setempat ya. Kemudian akan dilakukan pemantauan. Jadi pemerintah melakukan pemantauan melalui puskesmas bisa. Nanti bagaimana pemantauannya? Apakah dikunjungi? Kalaupun dikunjungi biasanya tetap dengan jaga jarak ya, tapi lebih sering nanti lewat telemedicine, lewat telepon dan sebagainya. Ini yang dilakukan. Dan ini saya rasa ayah bunda sudah punya pengalaman cukup banyak melihat di sekitar yang pernah mengalami terinfeksi, kemudian harus menjalani isolasi seperti apa, saya rasa sudah cukup paham begitu ya. Kecuali nanti kemudian kalau yang melakukan isolasi mandiri itu bergejala yang lebih berat, mengarah pada gejala yang berat, ini harus dilakukan perawatan di rumah sakit ya. Baik itu di rumah sakit lapangan ataupun di rumah sakit ya, atau di tempat-tempat isolasi yang memang ditentukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana kemudian secara umum pencegahannya? Nah, pencegahannya sebenarnya tidak ada perubahan dari varian-varian yang sebelumnya, sama persis. Sehingga ada istilah apapun variannya, pencegahannya tetap sama. Prokes ya 5M. Ya, ini belum istilahnya
apa namanya, pemerintah sendiri ataupun masyarakat secara luas ini masih ambigu ya. Kadang-kadang yang menyebutkan prokes dengan 5M, ada yang 3M, 6 dan sebagainya. Itu monggo lah itu ya. Yang penting prinsipnya adalah senantiasa memakai masker ketika berada dengan orang lain atau di dalam kerumunan yang tidak bisa dihindari ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak aman, bicara tidak boleh terlalu berdekatan ya. Kemudian mencegah bepergian yang tidak perlu dan kerumunan yang tidak perlu. Lalu yang tidak kalah penting adalah vaksin. Vaksin. Saya yakin ayah bunda ini untuk pemahaman tentang vaksin sudah baik ya. Saya rasa sampai putra-putri juga sudah mendapatkan ya. Vaksin ini walaupun dia tidak bisa mencegah 100% untuk terjadi infeksi setelahnya, tapi dengan vaksin ini secara statistik ya dalam penelitian-penelitian yang dilakukan di banyak tempat dapat menurunkan angka keparahan dari penyakitnya. Dan sekarang ini ada booster yang ketiga untuk kelompok-kelompok rentan, usia lanjut, tenaga kesehatan, dan juga kelompok-kelompok yang punya komorbid itu diutamakan. Nanti mungkin lama-lama akan menyasar juga booster untuk anak-anak ya, karena ini memang terkait dengan ketersediaan dana dan vaksinnya itu sendiri, sehingga pemerintah memang secara bertahap memberikan prioritas pada kelompok-kelompok yang memang punya risiko tinggi diberikan booster terlebih dahulu gitu. Nah, ini langkah cuci tangan kami rasa sudah sangat familiar. Anak-anak saya lihat sudah pinter ya mereka, tinggal diawasi saja. Kemudian saya rasa ini dalam PTM sangat penting ya. Kapan mereka harus sering-sering cuci tangan, itu waktunya kapan, ini nanti dipantau oleh ustadz-ustazahnya, sehingga nanti dalam PTM itu bisa terselenggara dengan aman. Okay. Kemudian memakai masker, ya, ini langkah-langkahnya. Jadi yang penting masker itu adalah masker yang standar, yaitu masker yang terdiri dari beberapa lapis, bukan masker yang tunggal, begitu ya. Bisa baik itu masker kain maupun masker bedah. Yang menjadi standar adalah masker bedah sebenarnya, minimal masker bedah. Kecuali pada kondisi yang sangat rentan penularan, itu bisa menggunakan masker KN95 atau N95. Itu ya. Kalau di pelayanan langsung ada yang isolasi, terpaksa harus melayani dan sebagainya, itu nanti pakainya yang N95. Tapi kalau untuk keseharian kita cukup dengan masker bedah atau masker kain yang berlapis. Nah ini cara-cara penggunaan dan sebagainya. Kemudian etika batuk ini penting sekali. Jika ada yang bergejala batuk pilek, nah ketika bersin batuk ini harus ditutup dengan menggunakan siku, tidak dengan menggunakan telapak tangan ya. Karena telapak tangan ini nanti akan menyentuh kemana-mana pada berbagai aktivitas ya. Nah ini yang berisiko menularkan, atau menggosok mata dan sebagainya, ini nanti berisiko. Nah atau kalau enggak pakai tisu atau pakai masker ya, dalam keadaan tetap menggunakan masker. Ketika batuk bersin jangan kemudian malah dibuka maskernya, justru ditutup. Boleh diambil dilapisi begini. Nah ini yang beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk pencegahan penularannya. Kemudian, nah untuk orang-orang yang sehat supaya tidak terjadi penularan, nah ini ada beberapa hal ya. Terutama biar mensikapi corona ini tidak salah, nah update informasinya dengan sumber-sumber informasi yang kredibel. Ya kalau sekarang yang paling berseliweran infodemik itu ya diviralkan, kadang-kadang di share berulang-ulang. Ini ada beberapa hal yang kita lihat ada yang tidak berlandaskan konsep ilmiah begitu ya, tapi hanya opini dan sebagainya. Nah ini tentu harus difilter. Kemudian ada alternatif apa kalau yang belum terbukti ya sebaiknya kita sikapi dengan bijaksana, cari informasi yang kredibel. Kemudian tingkatkan Germas, ya, gerakan masyarakat sehat nih, pola makan. Tentu ini tidak hanya untuk corona saja, tidak untuk COVID saja, tapi untuk semuanya, pola makan yang sehat.
cukup, kemudian gizi seimbang. Nah, ini yang penting. Karena kalau kurang, ya menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Kalau berlebih, faktor-faktor tertentu juga bisa meningkatkan risiko penyakit, misalnya kolesterol dan sebagainya. Itu kan karena asupan yang berlebih dari lemak misalnya. Nah, ini tentu harus kita seimbangkan. Aktivitas fisik, ayah bunda ini penting sekali. Nah, bagi yang sedentari, tidak banyak beraktivitas secara fisik, ini lebih rentan terjadi berbagai macam penyakit, termasuk corona atau COVID ini. Tidak merokok, ini juga merupakan pola hidup sehat yang mesti kita kembangkan. Karena apa? Di dalam penelitian, rokok itu sendiri kan melemahkan sistem imun yang ada di saluran pernafasan, di samping juga efek yang lain banyak sekali. Dan kita kaitkan dengan infeksi Omikron ini atau COVID ya, kita sampaikan COVID sekali lagi, karena Omikron hanya bisa ditegakkan dengan pemeriksaan lanjutan, begitu ya. Itu akan lebih mudah virus ini menginfeksi dan menyebabkan sakit jika orangnya merokok. Ya, kemudian rutin melakukan kesehatan secara selektif. Selektif artinya kalau ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan nggak ditunda-tunda, namun tidak kemudian terlalu sering ke fasilitas kesehatan karena juga akan berisiko bercampur dengan orang-orang yang tidak sehat sehingga meningkatkan risiko. Saya rasa itu ayah bunda beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penularan penyakit COVID, dalam tanda petik mungkin sekarang yang sedang trending adalah Omikron, ya. Kemudian di samping makanan yang bergizi seimbang tadi juga untuk stamina anak-anak kita ketika mereka sekolah ketemu dengan orang banyak begitu, bagus diberikan multivitamin yang disesuaikan untuk anak-anak. Yang dewasa pun demikian dengan sesuai aturan. Gitu. Kami rasa itu Ustazah Dita, mungkin tidak saya sampaikan semua, nanti langsung bisa kita lanjutkan dengan diskusi saja supaya lebih tepat apa yang ingin gali lebih dalam dari ayah bunda. Kami rasa itu kami kembalikan waktunya pada Ustazah Dita. Matur nuwun sangat Pak Aziz atas pemaparan yang luar biasa. Ini seperti murojaah lagi, murojaah perkovitan. Kalau anak-anak itu kan murojaahnya surah-surah yang dihafal saat halakohnya. Kalau kita murojaah perkovitan, karena memang Omikron ini hakikatnya, pencegahannya, manifestasi klinisnya, tata laksana penanganannya tidak jauh berbeda dengan COVID-19 yang pertama kali kenalan dengan kita itu ya, varian yang pertama begitu. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak narasumber, Pak Aziz, ada 3. Izinkan saya memilih yang sifatnya lebih teknikal dulu dari Ayah Mas Angga 3C. Ada 3 pertanyaan, tapi sebetulnya pertanyaan terakhir sudah terjawab melalui paparan informasi tadi. Yang pertama, izinkan saya membacakannya. Nanti langsung dijawab mohon mboten menapa. Benarkah isolasi mandiri pasien OTG tanpa gejala positif Omikron? Nah, ini sudah ditetapkan ini Omikronnya ini bagaimana ya nanti tesnya? Benarkah isolasi mandiri pasien OTG positif Omikron hanya selama 5 hari? Pripun menika? Iya. Ya, jadi merujuk penata laksanaan Omikron dari WHO ataupun yang dikeluarkan kementerian untuk yang sudah positif itu adalah selama 10 hari dari ditegakkan. Misalnya tanggal 1 itu periksa tanpa gejala gitu karena screening gitu ya. Misalnya mau mengikuti suatu pertemuan gitu dipersyaratkan harus periksa PCR, ketahuan positif tapi tanpa gejala, itu adalah selama 10 hari.
Jadi 10 hari. Kalau sebelumnya kan ada 14 hari untuk varian yang lain, ini 10 hari yang aman begitu. Oke. Siap, Karena berarti masa terjawab ya. inkubasinya sendiri masih sampai 8 hari. Kalau hanya 5 Oh hari iya, dari nggih, nggih, nggih. ditegakkan itu kan masih dalam masa Belum, nggih. inkubasi. Ya bisa jadi OTG tanpa gejala, bisa jadi masih inkubasinya sedang berlangsung, belum timbul keluhan. Bisa jadi setelah beberapa hari berikutnya baru muncul gejala. Bisa seperti itu. Maka digenapkan menjadi 10 hari. Sedangkan untuk yang bergejala, ya kalau ada batuk, pilek, dan sebagainya, itu nanti 10 hari atau 3 hari setelah gejalanya hilang. Jadi tergantung penghitungannya, mulai gejalanya kapan atau yang mana. Begitu. Nah, jadi yang paling aman, sembuh, gejalanya hilang, tambah 3 hari. Gitu. Demikian Baik, Ustazah matur. Dita. Oke, tapi saya tertarik satu kasus pribadi sebetulnya ini Pak. Kan Iya. beberapa orang menikah untuk batuk pilek itu kadang butuh durasi yang lama ini sampai benar-benar hilang itu lendir-lendir Iya. mukosa-mukosa di saluran pernafasan. Itu Iya. bagaimana menyikapinya? Apakah kami juga harus di rumah 1 bulan sampai benar-benar hilang lendirnya atau Iya. Pak? Iya. Jadi keterbatasan pengetahuan itu tentu akan kita kembalikan pada ahlinya Ustazah. Maka jika tidak bisa, ini memang tidak boleh diputuskan sendiri, maka pemerintah juga ada program telemedicine itu adalah untuk ini membimbing pada pasien-pasien yang terkonfirmasi baik bergejala maupun tanpa gejala dan menentukan kapan masa isolasinya berakhir. Kemudian kalau masih ada gejala yang memanjang, nah ini ada tanda petik bisa terjadi itu adalah rekarensi. Kalau itu terjadi kurang dari 3 bulan, ya jadi artinya penyakitnya itu masih berlanjut begitu ya, atau nanti mengarah menjadi long COVID atau yang mana gitu ya. Kalau lebih dari 3 bulan baru muncul lagi, nah itu biasanya adalah infeksi ulang. Nah ini nanti harus dibedakan sehingga memang kalau ada gejala yang berkepanjangan akan lebih baik diperiksakan ke fasilitas kesehatan, nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan. Karena bisa jadi batuknya bukan karena awalnya yang terkonfirmasi positif, tapi mungkin berkembang menjadi kelainan yang lain juga bisa. Misalnya pneumonia, tapi sudah bukan dari COVID-nya itu sendiri, atau mungkin yang berkepanjangan tadi, long COVID namanya begitu. Nah itu yang nanti bisa dilakukan. Begitu Ustazah. Oke, saya setuju memang kita harus kembalikan ke ahlinya terkait dengan kesehatan ini, berarti harus konsul dulu ya dengan Iya. dokter via telemedicine atau dengan vaskes yang terdekat begitu. Iya, bisa langsung atau telemedicine. Siap, siap. Sudah terjawab nggih Ayahanda Mas Angga. Kemudian pertanyaan kedua menikah tingkat kematian pasien positif Omikron sepertinya tadi sudah secara sekilas kita bahas juga bahwa tingkat kematiannya memang lebih rendah ya, terus ya Pak? Lebih rendah, iya lebih rendah. Iya, namun demikian ini yang menjadi catatan, jadi mohon maaf Ustazah, sebenarnya Omikron sendiri masih dalam terus dilakukan penelitian ya. Kedepannya itu akan seperti apa, tentu akan ada update-update. Sampai sejauh ini memang yang disimpulkan bahwa Omikron sendiri itu menyebabkan gejala yang lebih ringan. Kemudian juga kematiannya juga tidak setinggi yang varian-varian yang lain. Sejauh ini begitu. Tidak tinggi pun saya amati di rekor hariannya itu juga sudah mencapai 100-an lebih nih kasus kematian harian di Indonesia. Betul ya. Kasus kematian hariannya memang juga meningkat. Namun demikian kematian itu tidak bisa serta-merta kita simpulkan sebagai akibat dari infeksi virusnya. Bisa jadi karena ada komorbid yang lain. Itu yang menjadi catatan. Jadi dengan ini itu jangan kemudian nanti terus jadi kepanikan begitu. Nah, perlu dipahami begitu seperti itu ya. Jadi namun demikian tidak boleh kita kemudian meremehkan karena kematiannya yang selama ini masih dinilai tidak terlalu tinggi dibanding varian sebelumnya, tapi kita harus tetap waspada begitu.
Betul, setuju. Karena ketakutan berlebihan tadi mengkerdilkan ya ngendikanipun Ya, Ibu Titis ngoten. Siap, terima nggih. Tidak hanya kasih. mengkerdilkan, Us ya, Ya, tapi tapi kalau kita pahami ya di dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas dalam tubuh kita ya, situasi psikologis yang terdepresi, ada tekanan secara psikologis, stres, ketakutan, kesedihan dan sebagainya yang berkepanjangan, itu akan melemahkan sistem imun kita. Ya, jadi nanti imunitas kita itu akan bekerjanya tidak optimal juga, termasuk sel-sel apa namanya yang berfungsi untuk mengenali adanya virus, sel-sel yang nanti bekerja mematikan, memakan itu juga tidak akan optimal kerjanya, sehingga orang-orang yang dalam tekanan psikologis yang tinggi berkepanjangan itu juga relatif lebih mudah jatuh sakit dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa berbahagia, ya pasrah, ya, obatnya, ya mudah senyum obatnya dan itu. sebagainya gitu. Nggih, begitu. Ya. Ya, obatnya murah bahagia nggak ya Bunda? Bahagia dapat paket minyak goreng nanti misalnya ya kan? Nah, Matur nuwun nggih leres obatnya memang bahagia. Tidak boleh overthinking ya kan? Kalau overthinking nanti asam lambung juga naik. Ini penyakit emak juga betul. biasanya. Betul. Nggih, Secara leres. hormonal mempengaruhi, terus turun ke asam lambung dan sebagainya, nanti kesehatan tubuhnya tentunya juga akan menjadi lemah. Betul, Oke. saling terkait. Nggih, matur nuwun. Ayah Mas Angga sudah terjawab nggih. Kemudian tes swab tadi juga sudah terjawab. Tata laksana tesnya ada spesifikasi lebih lanjut untuk mengetahui urutan genetik dari varian apa tadi kok lupa saya Omikron ya dan varian-varian Omikron lain. ya. Nggih. Ya, Tentunya dibutuhkan tes lebih spesifik dan lebih mahal nggih berarti nggih. lebih mahal ya. Ya. Nanti kepentingan klinis itu nanti yang akan menentukan apakah perlu dicek genetis lebih lanjut atau tidak. Jadi kalau Oke, dari betul. pasien sendiri tidak bisa menentukan, tidak boleh, tidak bisa minta juga gitu. Saya pengen periksa Omikron, tidak bisa. Nanti dari klinis dokter yang bertanggung jawab akan mengevaluasi sekiranya nanti kok ini ada kecenderungan dari pemeriksaan mengarah ke sana ya untuk memastikan akan dilakukan pemeriksaan lanjut. Betul, betul. Siap, Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Kemudian untuk saran dari Ayah Mas Angga juga sudah kami akomodir sebetulnya nggih terkait dengan regulasi PTM terbatas. Kami tambahkan lagi frasa terbatas di PTM kita karena hanya setengah hari, tidak full day. Begitu. Nanti bisa dikonsultasikan dengan wali kelas 3C nggih, Pak Ayahanda Mas Angga, matur nuwun. Kemudian pertanyaan selanjutnya sudah chat sekarang karena waktu juga sudah menunjukkan 1 menit lagi pukul 17.30. Kami buka sesi termin kedua namun lewat video. Monggo bisa biar bisa ada interaksi langsung dengan narasumber Iya. dan host yang cerewet ini. Monggo ya Bunda. Oh ya, Bunda Ya, Mas Faruk. Ustazah. Sinten niki? Bunda Mas Faruk sudah angkat tangan atau sinten nggih? Bunda Mas Faruk dulu nggih? Bunda Mbak. Oke, Oke. monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah saya tulis di chat nggih Us nggih tadi. Jadi saya mau menanyakan apakah memang ada tidaknya komorbid itu mempengaruhi tingkat keparahan yang ada pada pasien ngaten nggih, karena pengalaman yang gelombang kemarin di ipar saya dan keponakan saya yang baru 17 tahun itu tidak ada komorbid, itu qadarullah meninggal ngaten. Karena bahkan keponakan saya itu sempat sudah ada tindakan trakeotomi gitu, tapi memang sudah takdirnya ngaten ya seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Jadi apakah ada tidaknya komorbid itu memang kemudian menentukan parah dan tidaknya ngaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung wabarakatuh. saya jawab nggih. Langsung, monggo nggih. Ya, jadi komorbid memang mempunyai kontribusi terhadap keparahan dari apa namanya sakit akibat infeksi SARS-CoV-2 ini tadi. Jadi orang-orang dengan komorbid itu mempunyai peluang untuk sakitnya lebih berat
Namun kemudian ternyata yang kemarin di varian Delta itu ada yang tanpa komorbid tapi juga meninggal. Nah, kami sampaikan memang banyak kemarin. Jadi tidak hanya orang-orang dengan komorbid yang masih muda-muda, masih baru kuliah, itu juga banyak yang kita ketahui meninggal dunia akibat dari COVID varian Delta. Memang di situ, Bunda ya, ciri dari varian Delta itu adalah virulensinya yang tinggi. Jadi virulensi itu apa? Adalah kemampuan untuk menyebabkan sakit itu tinggi. Kerusakan selnya itu lebih buruk dibandingkan dengan varian yang sebelumnya Delta ya. Oke. Nah, di samping itu pada corona varian Delta itu kerusakan itu tidak hanya semata-mata terjadi atau menyerang di organ pernafasan saja, tetapi juga bisa menimbulkan kelainan-kelainan yang lain seperti halnya misalnya di dalam proses pembekuan darah, ya peningkatan dimer misalnya, kemudian menyebabkan terjadinya bekuan-bekuan darah yang abnormal, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada multi organ. Jadi tidak hanya pada paru-paru saja yang terserang, tapi juga organ-organ lain dapat mengalami gangguan atau kerusakan, atau bahkan terjadi infeksi yang menyeluruh yang kita kenal sebagai sepsis. Gitu. Maka wajar kemarin yang varian Delta itu kemudian pada orang-orang yang masih muda, masih sehat, namun kenyataannya sakitnya parah, bahkan beberapa di antaranya sampai meninggal. Kami rasa begitu. Ya. J matur nuwun, Pak. J. Di chat pun sudah ditambahkan satu pengalaman ya menikah dari wali Mas Gibran, merawat di ruang COVID, obesitas juga sangat mempengaruhi, jadi komorbid juga. Ya, tetangga saya pun juga obesitas. Ya, obesitas, karena, kemudian meninggal. Ya, untuk bernafas lebih sulit ya, dan juga pada obesitas kan kebutuhan oksigennya lebih tinggi dibanding orang-orang yang berat badannya ideal begitu. Nah, betul. Kemudian satu hal yang kita tarik kesimpulan, jadi pada corona yang saat ini yang kita kenal sebagai varian Omikron, karena memang secara statistik itu menunjukkan gejalanya lebih ringan, kemudian kesakitan dan kematiannya juga lebih rendah, maka ini tentu harus kita sikapi dengan bijaksana, jangan sampai mengalami kepanikan ya, yang justru nanti menyebabkan terjadi masalah-masalah yang lain. Namun demikian, tentunya harus kita sikapi secara bijaksana, walaupun itu adalah merupakan varian dengan virulensi yang tidak setinggi varian sebelumnya, tapi kita harus senantiasa melaksanakan protokol-protokol untuk pencegahan agar supaya kita semuanya bisa memberikan kontribusi terhadap pengendalian eskalasi yang tidak diharapkan. Sehingga nanti mungkin untuk kegiatan PTM dan sebagainya, itu saya rasa selama pemerintah masih mengizinkan, tentu akan bisa dilaksanakan dengan lanjut, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga ketetapan-ketetapan yang disepakati oleh sekolah. Untuk sekolah-sekolah punya kebijakan lokal yang berbeda ya, tapi kalau di SDIT Salsabila punya kebijakan yang bagus luar biasa, ingin menjaga kesehatan seluruh peserta didik dengan pemeriksaan tambahan yang dengan sukarela tentunya dilaksanakan oleh sivitas dari sekolah, saya rasa itu adalah hal yang perlu kita dukung untuk terselenggaranya PTM yang aman di SDIT Salsabila. Bu Bilih mekaten us nggih, mengingat waktu. Oke, siap-siap. Sebetulnya ada banyak sekali pertanyaan dari Ayah Bunda menikah untuk tim Poltekkes Karya Husada, apakah bisa di-cover kemudian nanti kami mohon bantuan untuk menjawab secara tertulis terkait pertanyaan-pertanyaan ini?
Ya, insya Allah Ngapunten ini bisa. malah merepotkan lagi. Ya, Ngapunten sangat nggih, Bapak ya. Ibu. Oke, nanti ada Bu Leli itu ya. Oke, Allah siap, bisa. siap Bunda. Nanti Matur nuwun insya, sangat Bunda. insya Allah bisa. Nanti nyuwun tolong Oke. di anu mawon, tulis kan mawon nanti kami bantu jawabnya. Oke, nanti kami rekap nggih. Betul. Nggih, siap. Matur nuwun sangat Bunda. Ya. Sudah saya Ayah copy untuk pertanyaannya. Oh, sampun matur nuwun Bu Iswanti. Sampun Bu. Oke, matur nuwun. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Ibu. Sekali lagi kami minta maaf kepada ya Bunda yang sangat bersemangat untuk bersama-sama belajar terkait dengan COVID-19 ini. Tapi waktu tidak mengizinkan kita, nggak sudah mundur 7 menit dari alokasi seharusnya. Mohon maaf tadi Bunda, atas nama Bunda Anjar Rohani tadi, kapunten sangat nggih Bunda, barangkali bisa di lain kesempatan kita bersua kembali dengan narasumber-narasumber dari Poltekkes Karya Husada ini. Sebetulnya resum atau ringkasan terkait dengan pemaparan Pak Abdul Aziz sore ini sudah beliau rangkum tadi di akhir tadi ya. Saya hanya memberikan sedikit closing statement bahwa kejujuran ayah bunda dan kita semua ini dan ketidakjujurannya itu bumerang untuk kita semua. Artinya apa? Ketika screening yang dilakukan ayah bunda dan ustadz-ustadzah dalam kerangka mau masuk PTM itu dilakukan tidak jujur, maka siap-siap bumerang akibat yang akan terjadi harus kita rasakan semuanya. Nah, ini karena problemnya ketidakjujuran screening ini di beberapa wali kami temukan ya Bapak narasumber. Jadi sekali lagi kami mewanti-wanti ya Bunda untuk senantiasa jujur dalam mengisi screening untuk keamanan, kenyamanan, keberkahan kita bersama-sama. Ngaten nggih. Sekali lagi kami haturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Poltekkes Karya Husada, khususan kepada Bapak Abdul Aziz M. Magister Keperawatan, kemudian kepada Bunda Mas Al-Fatih, Bunda Laili, Bunda Ibu Iswanti, dan seluruh ayah bunda peserta sekolah ayah bunda pada sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengaplikasikan ilmu-ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak ikut terserang panik attack, untuk tidak ikut terserang kegalauan, kekhawatiran yang berlebihan, karena tadi satu-satu yang saya garis bawahi sekali, overthinking itu merusak tubuh kita sendiri ternyata, guys. Terutama para wanita ini, guys. Banyak overthinkingnya. Ilmu ini bagi sekolah tentu menjadi dasar kami dalam menetapkan regulasi-regulasi PTM di kemudian hari. Kemudian ilmu ini saya yakin sekali bagi ayah bunda juga menjadi dasar penanganan kegawat daruratan yang pertama di rumah agar kondisinya segera aman terkendali khususnya di wilayah Bantul Projo Taman Sari ini. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara pada Sarasehan Online sore hari ini mohon maaf, pasti banyak kekeliruannya, pasti tidak bisa memfasilitasi, mengakomodir keinginan ayah bunda sekalian untuk berinteraksi dengan narasumber hebat kita. Mudah-mudahan bisa bersua di lain kesempatan. Jaga kesehatan, semoga Allah berkahi ayah bunda, para narasumber, dan Bapak Ibu Poltekkes Karya Husada ini dengan sekeluarga dengan berkahan sehat dan kebahagiaan ya tentunya ya. Semoga kerjasama SDIT Salsabila 4 Bantul dan Poltekkes Karya Husada dapat terus terjalin, entah ada corona, entah tidak. Semoga silaturahmi ini tetap terus terjaga. Until jannah, kalau bahasa kerennya ya, sampai ke surga nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan kalam hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir mungkin kami mohon ayah bunda untuk mengaktifkan kameranya sebentar untuk dokumentasi. Barangkali nanti ada pelaporan untuk PPM, semacam PPM nggih niki Bapak Ibu nggih? Di UNIF nggih? PKM. PKM. Oh, PKM istilahnya nggih. Nah, barangkali bisa membantu nanti dalam proses dokumentasi untuk pelaporan. Karena nanti kita juga dibantu terus nggih sama Poltekkes Karya Husada. Insyaallah siap. Siap, matur nuwun. Menika yang mau screenshot dari Salsabila, dari Ustadz Seva atau dari Bapak Ibu Poltekkes? Ustadz Seva? Bisa membantu? Siap. Siap nggih Ustadz Seva nggih. Monggo diberi arahan Ustadz. Ya Allah, Bapak Ibu yang masih belum di-on-kan, videonya silakan di-on-kan. Akan kami screenshot dalam waktu hitungan ketiga, nggih.
1, 2, 3. Sampun Ustadz. Sampun. Masuk angin ini untuk saya ini nanti ya, kelamaan senyum ini ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Poltekkes Karya Husada yang telah membantu kami dalam sosialisasi upaya pencegahan penularan COVID khususnya Omikron di lingkungan SDIT Salsabila 4 Bantul agar lebih terjaga kualitas dan higienitas penyelenggaraan PTM ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Terima kasih.